meninggalkan kita. Haleluya. dan menyembah Dia. Tiba saatnya kita duduk diam untuk mendengarkan sabdanya. Amin. Kita harus terhubung dengan Dia. Kalau roh kita tidak terhubung dengan Dia, Bapak Ibu, maka firman tidak akan masuk dalam hati kita. Amin. Yes.
berjalan menurut pemikiran kami sendiri. Kami mau belajar Tuhan menjadi hamba-hamba yang berkenan, yang menyukakan hati-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sore ini Tuhan ajar setiap kami, bentuk setiap kami, tegur setiap kami, bawa kami untuk mengerti kehendak-Mu, bawa kami untuk mengerti siapa Engkau, bawa kami untuk percaya, untuk tetap teguh dan kuat memegang firman-Mu. Ajar kami Tuhan, bentuk kami seturut yang Kau mau. Kami rindu Bapa menjadi bejana-bejana yang indah, yang bisa menyukakan hati-Mu, sehingga semua orang boleh melihat lewat hidup kami bahwa Engkau ada di dalam kami. Mereka boleh melihat Yesus ada di dalam setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami. Roh Kudus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam satu nama yang berkuasa, pencipta alam semesta, dulu sekarang sampai selama-lamanya, Yesus Kristus. Kami percaya, katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara terkasih. Sebelum kita masuk firman Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat merayakan Chinese New Year, Kung Si Fajai, bagi yang merayakan. Ya, kita semua percaya bahwa saat kita berjalan bersama Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Yang percaya? Amin. Mari yang percaya, sebelum kita mulai, kita berikan salam kanan kiri. Kita katakan, engkau adalah orang yang sukses, engkau adalah orang yang berhasil, engkau adalah orang yang sukses. Amin. Sukses baru. Sukses baru. Sukses baru. Oke. Sukses baru. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana sih agar kita bisa sukses di dalam Tuhan. Ya, biasanya gambarnya orang sukses sih kayak gini ya, terbang ya, melayang di udara ya. Itu kan di udara toh, ada awan-awannya ya. Nah, sekali dalam hidup kita, dari keseharian yang kita hadapi, orang sukses itu identiknya dengan orang yang apa? Punya banyak uang, bukan utang loh ya. Bukan punya banyak utang ya, tapi saya mau dengar dari bilang utang nih. Jangan punya banyak utang loh ya, tapi punya banyak uang. Biasanya manusia akan menilai orang sukses karena duitnya, kantongnya, atau orang bisa dikatakan sukses karena dia punya keluarga. Wah, happy family ya, keluarga yang saling mencintai ya, keluarga yang saling mengasihi, keluarga anak yang menghormati orang tua yang sayang kepada anak, ya. Ada juga orang yang bilang orang sukses itu bukan masalah keluarga, bukan uang, tapi dia yang terkenal katanya. Sekarang ini banyak artis-artis baru muncul, YouTuber baru ya, muncul wah langsung terkenal dan katanya duitnya banyak. Banyak orang berkata wah dia sukses karena dia terkenal. Wah dia sukses karena dia punya banyak uang. Wah dia sukses karena keluarganya bahagia. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama, apakah arti sukses di dalam Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Yosua, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bulan ini kita belajar di kitab Yosua di pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Wih, satu perikop nih ya. Kita baca sama-sama supaya kita ngerti the whole story. Apa sih pesan Tuhan buat kita semua di sore hari ini? Saya minta tolong dibantu Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-18. Yang wanita ayat yang genap, yang pria ayat yang ganjil. Amin. Sudah dapat semua?
Jadi yang pertama, siapa yang diberi apa wanita nih? Pria katanya. Pria, ya, oke. Siap? 3, 2, 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan dan seluruh bangsa yang akan memberikan kepada mereka kepada orang Israel. Yang ketiga, Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah ini janji Tuhan ya pada Yosua. Lima, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi musuh hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka diberikan kepada mereka. 7, Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kukerjakan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun. yang ketujuh, yang keberapa ini? 8 kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Amin. Udah sampai sini dulu aja ya. Dikatakan bahwa kalau sukses di dalam Tuhan itu engkau bukan hanya berhasil, tapi engkau akan beruntung. Setiap kembali ke PPT, banyak orang berhasil dalam hidupnya di awal, tapi akhirnya dia habis semuanya. Banyak juga orang yang bekerja keras, dia mencari hasil dengan jerih payahnya, dapat untung. Tapi begitu dipakai-pakai, lah kok habis. Kok gak ada sisa. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bagaimana menjadi sukses di dalam Tuhan. Kita belajar dari kisah Yosua. Siapa sih Yosua? Ada yang namanya Yosua? Siapa sih? Ada yang kenal nggak sama Yosua? Kalau belum kenal ini, ini namanya Yosua ya. Yosua dulu awal namanya adalah Hosea, artinya keselamatan. Namun oleh Musa, Yosua namanya dirubah menjadi Yosua, artinya Tuhan adalah keselamatan. Yosua itu adalah salah satu keturunan dari Efraim, di mana anak dari Nun, makanya dia disebut Yosua bin Nun. Kalau zaman dulu kalau ngomong itu nama keluarga itu disebut bin ya. Jadi kalau saya gini Dewi bin apa ya? Kalau saya nama belakang keluarga Dewi Wijaya, jadi Dewi bin Wijaya, nah, seperti itu. Jadi Yosua bin Nun, dia adalah putra kedua dari Yusuf dan cucu Yakub. Di mana nama Efraim itu artinya berbuah dan subur. Nama Efraim itu adalah merupakan salah satu suku yang terbesar dan yang penting di masa itu. Dan mereka, dari keturunan mereka menjadi pemimpin-pemimpin dari 10 suku di utara Israel. Pertanyaannya, mengapa sih kok pilih Yosua? Kok nggak milih si A? Kok nggak pilih si B? Kok nggak pilih Jimmy? Kok nggak pilih David? Ya, kok nggak pilih yang lain? Kenapa pada saat itu Musa memilih Yosua? Kita mau belajar bersama-sama. Yosua punya karakter yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Yosua ini orang yang spesial.
Yang pertama kita mau belajar kenapa Tuhan memilih Yosua. Yaitu karena Yosua taat sama Tuhan. Taat itu dia tidak memikirkan apapun, tetap melangkah bersama Tuhan. Kalau Musa sebelum disuruh oleh Tuhan memimpin bangsa Israel, Musa itu lahirnya di mana? Di istana raja. Dia diangkat oleh putri Firaun. Jadi dia ini cucunya Raja Firaun. Nah kalau cucu kira-kira disayang nggak ini yang punya cucu? Sayang? Dimanjain ya? Minta apapun dikasih ya? Apapun ya? Ya kalau cucu itu biasanya pasti disayang oleh kakeknya. Dan dia ini cucu raja kalau Musa. Dan dia dari kecil sudah berlatih berperang. Dari kecil dia sudah punya banyak pelajaran-pelajaran untuk menghadapi musuh. Kalau anak raja biasanya dilatihnya berperang ya. Kalau anak salon dia dilatihnya potong rambut. Kalau anak tukang masak dilatihnya masak ya. Nah ini cucunya raja, dia dilatih untuk berperang dari muda. Musa mempunyai pengalaman berperang. Tapi Yosua lahir di masa perbudakan. Pada saat Israel masih di bawah perbudakan di Mesir. Yosua nggak punya pengalaman perang, taunya kerja. Dia adalah budak di masa itu. Namun Tuhan memilih Yosua yang tidak ada pengalaman. Kira-kira kalau misalnya Bapak Ibu belum punya pengalaman untuk masak, disuruh buka restoran, takut nggak kira-kira? Takut ya? Atau belum punya pengalaman sama sekali di bidang laundry, tiba-tiba dibukain laundry, suruh mimpin laundry, bukan 1, 10 laundry, kira-kira takut nggak kira-kira? Bingung kan pasti? Bisa bayangkan ya? Pada saat itu Yosua pada saat dipilih oleh Musa, dia pasti takut, ada rasa takut, meskipun tidak terucap, ada rasa bingung dia harus apa. Pada saat itu kenapa firman Tuhan berkata di Yosua 1 ayat ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan ya. Jadi bukan karena usahanya Yosua menang, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tapi karena diberikan. Sesuatu yang diberikan berarti seharusnya mungkin dia nggak berhak atau nggak bisa, tapi diberikan oleh Tuhan kepada Yosua. Karena pada saat itu Yosua dipilih untuk memimpin bangsa Israel. Pada saat Yosua menerima perintah Tuhan ini, takut tuh pasti, karena dia nggak punya pengalaman di bidang ini. Kemana anak-anak muda kita membahas firman Tuhan mengalahkan pengalaman. Pak Yohanes kemarin yang sharing, saya dapat berkat banyak dari firman yang Pak Yohanes sampaikan. Firman Tuhan mengalahkan pengalaman. Jika kita pakai pengalaman kita, 5 tambah 2 jadinya berapa Bapak Ibu? Berapa? 7. Ada lagi? 5 tambah 2 selain 7? 52. Ya, kalau Tuhan 5 tambah 2 itu jadinya 5.000. Kira-kira kalau Bapak Ibu belajar aljabar pangkat 3 ya, apa itu namanya? Pelajaran matematika, ada nggak 5 tambah 2 jadi 5.000? Nggak ada. Berarti firman Tuhan tidak bisa kita ukur dengan logika kita. Amin. Kalau kita mau pakai logika, ya nggak usah percaya firman. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara percaya firman, jangan pakai logika. Karena kalau firman Tuhan dibenturkan dengan logika, pasti nggak ketemu. Pasti nggak ketemu. Ibaratnya ini beda jalur, saudara. Yang satu naik motor, satunya naik pesawat. Kalau Bapak Ibu mau jalan bareng-bareng, bayangkan naik motor sama pesawat bareng-bareng, nggak bisa. Satu di darat, satunya di udara. Ini sudah berbeda antara firman Tuhan dengan
pengalaman kita. Firman Tuhan mengalahkan pengalaman. Saat Yosua menaati, dia nurut, ya itu salah ketik ya. Itu tulisannya apa itu? Nurut ya. Itu ketiknya sambil teler nih. Saya ini sebenarnya untuk teler Bapak Ibu. Saya sakit ya, tapi Tuhan bilang, ayo tetap sampaikan, ya udah. Saya melakukan bagian saya. Saya percaya yang bicara di sini bukan saya tapi Tuhan. Amin. Ini pesan buat Bapak Ibu dan buat saya juga. Saya pun belajar, Bapak Ibu, bukan cuma Bapak Ibu yang belajar, saya juga belajar nurut sama Tuhan. Jauh ya kanan kiri ya, nurut. Ayo, nurut sama Tuhan. Ayo, jangan bandel ya. Yosua ini nurut loh. Dia meskipun nggak punya pengalaman, dia nurut sama Tuhan. Tuhan bilang nggak boleh, ya dia enggak. Kalau Tuhan bilang maju, ya maju. Tuhan bilang kamu pasti bisa, ya bisa. Dia tetap melangkah. Dia nggak peduli pengalamannya, nggak pernah melihat pengalamannya. Kemarin Pak Yohanes sempat bahas tentang Simon Petrus. Dia punya pengalaman jago untuk di laut menangkap ikan. Namun pada saat itu dia melepas. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan aku semalam-malaman sudah cari ikannya nggak ada. Tapi pada saat itu Yesus berkata, tebarkan jalanmu agak jauh. Sempat ngeyel loh sebenarnya Simon itu. Kalau ini Yosua nggak ngeyel ya, nurut. Simon sempat begitu dia tahu, begitu dia melakukan apa yang Tuhan suruh dan ternyata dia dapat ikan banyak, langsung dia minta ampun sama Tuhan. Ayo mari kita mau belajar sama-sama hari ini tadi bahwa kita mau nurut sama Tuhan. Amin. Nurut artinya apa? Taat. Itu kan depannya T, belakangnya T. Dibolak-balik tetap taat. Mau dibaca dari depan, dibaca dari belakang tetap taat. Taat walau nggak ada yang melihat. Kadang kita tuh taat karena ingin dipuji. Kadang kita tuh taat di kerjaan sama bos. Kalau ada bosnya, mau masih amin tadi, sampai amin. Ya, kadang kita tuh taat kalau ada bagem, kalau ada yang mimpin kita taat. Tapi tidak pemimpinnya kabur, bosnya kabur, leye-leye seneng-seneng kita nggak melakukan tugas kita. Taat itu kita mau belajar. Kita tetap melakukan tugas kita walaupun nggak ada yang lihat, walaupun nggak ada yang kasih kita reward. Taat yang kedua, taat dengan caranya Tuhan. Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kita. Amin. Tembok Yeriko begitu besar, Tuhan nggak perlu palu, Tuhan nggak perlu senjata tempur, bom nuklir, apapun juga itu. Tuhan cuma menggunakan puji-pujian untuk meruntuhkan tembok Yeriko. Amin. Tuhan bisa pakai apapun Bapak Ibu. Masalah yang kita hadapi saat ini, ini kayak tembok, terus gak ketok, sampai gak kelihatan dalam itu apa. Sampai kita gak bisa lihat ini solusinya apa. Mungkin saat ini kita melihat masalah kita begitu besar, seperti saat Yosua disuruh Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, dia harus melewati tembok yang begitu tinggi sampai dia nggak tahu harus apa. Saat itu Yosua cuma diberitahu oleh Tuhan, ayo putar 1 hari sekali ya. Hari yang ke-7 berapa kali putarnya? 7 kali. Nurut loh. Nek Yosua bandel, Tuhan apa sih Tuhan? Ngapain sih aku harus putar-putar tembok? Saudara bisa bayangkan saat dia muteri tembok, mungkin orang-orang di dalam, anak-anak itu menertawakan dia. Bisa bayangkan saat Yosua muter tembok dengan kecapi, menyanyi muteri tembok, pasti mereka bilang ini orang gila, ini orang gak bener. Mungkin saat kita melakukan puji-pujian, saat kita menghadapi masalah, naikkan pujian. Amin. Pujian itu akan menjadi kekuatan buat kita. Tembok-tembok masalah itu akan runtuh. Apa yang gak pernah kita lihat, Tuhan akan sediakan. Naikkan pujian, ucapan syukur. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Saat engkau lemah, naikkan pujian. Saya kadang merasa lemah Bapak Ibu. Sekarang ini saya itu lemah. Sekarang ini posisi saya ini lemah badan, lemah semuanya sebenarnya. Justru saya percaya dalam kelemahan itu maka kuasa Tuhan itu sempurna. Amin. Tuhan bisa membuat segalanya yang nggak mungkin jadi mungkin, yang nggak pernah kita pikirkan Tuhan bisa sediakan.
Kalau Tuhan saat itu menolong Yosua untuk memasuki tanah Kanaan yang penduduknya begitu besar-besar, sampai mereka bilang kita ini sudah kayak belalang, kita ini kecil sekali, mereka gede-gede. Dan pada saat itu Yosua tetap taat melakukan bagiannya. Itu apa? Naikkan ujian. Taat walau tidak dihargai. Nah ini, kita ini biasanya pengen dihargai. Kalau gak dihargai ngambek, ngamuk. Orang itu baik sama saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang itu jahat sama saya bisa lebih jahat sama dia. Lu itu serem loh. Itu namanya kita baik kalau orang baik sama kita aja. Kita kalau orang lain tidak menghargai kita nggak bisa berbuat baik. Tuhan mau meskipun kita disakiti, ku tetap baik. Dikhianati, ku balik lagi. Meskipun hancur kita punya hati, kalau kita mau melakukan taat, saya percaya Tuhan bisa buat musuh kita memberi berkat kepada kita. Amin. Justru orang yang menyakiti kita, justru nanti Tuhan akan pakai orang itu untuk memberkati kita. Orang yang menjatuhkan kita, Tuhan bisa pakai orang itu untuk mengangkat kita kembali. Gak usah dibales. Kalau orang salah sama kita, terus kita marah sama dia, berarti yang salah berapa orang nih? Dua. Yang sana salah sama kita, dia buat salah kan? Lah kita gak mau ngampuni, kita juga salah. Saat kita melepaskan pengampunan, berarti bukan kita melepaskan orang itu dari dosa. Saya ulangi, saat kita melepaskan pengampunan ke orang lain, bukan berarti kita melepaskan orang itu dari dosa, tapi kita melepaskan diri kita dari dosa. Amin. Tuhan mau kita tetap taat, lakukan firman, kasih, jangan membalas. Pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak kita. Ngapain kita utek-utek haknya Tuhan? Haknya Tuhan. Tugas kita apa? Tetap mengasihi. Taat menabur benih yang tidak terlihat. Tadi pagi saya baca firman Bapak Ibu. Menabur benih. Itu seringkali orang-orang nabur itu pengennya dilihat orang. Nabur kadang-kadang pengennya, wah, kalau perlu di mall ya, biar kelihatan semua seluruh dunia. Kalau perlu diliput, kita mau panggil apa itu namanya media ya, supaya orang tahu kita nabur. Tapi Tuhan mengajarkan kita menabur benih yang tidak terlihat. Itu yang Tuhan hitung loh. Kalau benih yang terlihat, Tuhan gak hitung. Karena apa? Kita sudah dapat upah kita. Lebih baik dipuji manusia apa dipuji Tuhan, Bapak Ibu? Saya ulangi pertanyaannya. Lebih baik dipuji manusia atau dipuji Tuhan? Benar. Meskipun gak dipuji manusia gak apa-apa. Ya, kita mau kejar perkenanan Tuhan, bukan kejar pujian dari orang. Manusia hari ini bisa memuji kita, besok dia akan memuja kita. Hari ini manusia bisa memuji kita dengan mulutnya, tapi dia membenci kita di hatinya. Ngapain kita cari pujian dari manusia? Orang mau bilang kita apa, terserah. Yang penting taburlah bagian kita. Menabur benih dari sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan mungkin orang gak ada yang tahu, taburlah itu. Itu yang Tuhan hitung. Taat dibolak-balik, tetap taat. Meskipun dijungkir balik sama Tuhan, tetap taat. Taat dalam keadaan kelimpahan, taat dalam keadaan kekurangan. Kita tetap melakukan bagian kita. Yang kedua, mengapa Tuhan memilih Yosua? Yaitu Yosua itu setia. Katakan sama-sama, setia. Dia enggak geser ke kanan, enggak geser ke kiri. Dia tetap di jalan yang Tuhan. Meskipun temennya ngomong, ayo ke kanan, dia enggak peduli. Meskipun teman satunya bilang, ayo kamu harus ke kiri, kamu bodoh di tengah terus ya. Kamu nggak jalan-jalan, itu macet itu. Kanan kiri lebih longgar, lebih cepat jalannya. Dia tetap berjalan di jalannya Tuhan. Dikatakan di Yosua 1 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hanya
Amin. Dikatakan di situ, kuatkan teguhkan hatimu. Kedua kalinya ya. Tadi yang pertama Tuhan udah ngomong nih, kuatkan teguhkan hatimu. Tuhan minta Yosua itu setia. Taat. Yang kedua adalah Yosua setia. Kuatkan dan teguhkan hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Artinya apa? Tuhan tuh mengingatkan Yosua di dalam perjalanan hidupnya, hidup kita juga. Terkadang kita tuh tahu yang benar dan yang salah, tapi kita tuh nggak hati-hati. Orang kalau jalan nggak terus kira-kira jatuh nggak? Coba jalan nggak terus, sandung ya, ada batu, ada apa? Coba jalan nunduk terus, kecemplung. Ini kita nggak bisa lihat apa yang di depan kita nunduk terus. Tuhan minta kita itu untuk bertindak hati-hati di dalam kehidupan kita. Jangan melenceng ke kanan ke kiri. Kalau sudah tahu nggak boleh, jangan dilakukan. Patokannya apa? Kembali kepada firman Tuhan. Tiap kali kalian misalnya kita semua lagi bingung nih, Tuhan aku harus apa? Aku harus memilih A atau B. Baca firman, cari ayatnya. Kalau nggak ngerti tanya Pak Gem, tanya pengurus-pengurus yang di sini. Aku nih harus memutuskan, kita harus mengambil keputusan supaya nggak salah. Kita berdoa sama-sama, tanya sama Tuhan. Tuhan maunya apa sih? Gitu loh. Jangan sampai kita ini jalan menurut apa yang kita benar. Tuhan berkata apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau kita ingin hidup kita diberkati, hidup kita beruntung, maka Tuhan berkata apa? Lakukan. Kita harus setia. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Jangan melenceng ke kanan ataupun ke kiri. Jangan mendengarkan orang bilang apa. Fokus terhadap apa yang Tuhan mau. Arti kesetiaan. Tadi saya suka puji kajian yang terakhir ya. Tadi apa dulu yang terakhir lagunya? Mengikuti Yesus ya. Jadikan hamba yang berkenan selalu, hamba yang berkenan. Kita tuh kadang jadi hamba itu nurut sama Tuhan apa Tuhan nurut sama hamba? Benar nurut sama Tuhan. Kadang kita jadi hamba sih dablek loh. Gak mau nurut sama Tuhan tapi jalan saat maunya sendiri. Tuhan ingin kita, ayo kita belajar sama-sama sore hari ini. Jadi hamba yang setia. Setia apa? Terhadap Tuhan. Hal yang membuat Tuhan itu terluka, jangan dilakukan. Nah, kita udah tahu itu salah, jangan dilakukan. Itu hamba yang setia. Kalau hamba yang nggak setia apa? Sudah tahu salah, gak apa-apa Tuhan, hari ini aja. Besok enggak kok. Besok itu ngomong yang hal yang sama. Gak apa-apa Tuhan, hari ini aja. Ya sampai pernah gitu. Hari ini aja saya bersalah Tuhan, tapi besok enggak kok. Nanti besok saya minta ampun ya. Nah, kita mau belajar jadi hamba yang setia. Setia itu konsisten. Dia nggak berubah. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan. Ya, kalau yang udah punya pasangan yang baru menikah, lagi lope-lopenya nih ya. Nah, setia terhadap pasangan kita, mau baik, mau buruk, mau sakit, mau sehat, mau kelebihan, mau kekurangan, kita mau tetap setia terhadap pasangan, setia terhadap pekerjaan. Ya, nah ini pekerjaan ini kadang-kadang ya kita ini kalau melihat pekerjaan, wah ini pekerjaan ini kok gak ada hasil, ganti gitu. Wah pekerjaan ini kok gak enak, ganti loh. Wah pekerjaan ini kok begini, ganti lama-lama akhirnya semuanya gak jadi. Tapi kita kalau mau setia terhadap satu pekerjaan, lakukan terus, konsisten, terus. Orang memang sepi, terus. Mau ada hasil gak ada hasil, terus lakukan. Saya percaya pasti kita akan diberkati Tuhan. Amin. Setia dalam pekerjaan, bukan nyoba ini gagal tutup, nyoba ini gagal tutup, nyoba kerja sama kantor
ditegur sama bos yang sakit hati, keluar pindah kantor B. Kantor B ketemu orang yang sama, bentuknya lain tapi dimarahin lagi, pindah kantor C. Kantor C ketemu orang lain lagi ya toh, bentuknya lain lagi, tapi tetap diomelin lagi, pindah kantor D. Lama-lama gak kerja. Kalau kita nggak mau dibentuk oleh Tuhan, ya kita nggak akan pernah selesai ujiannya. Hidup ini perlombaan Bapak Ibu, amin. Siapa yang mencapai garis finish? Jangan. Bukan berlomba cari duit, bukan berlomba jadi orang sukses, bukan berlomba jadi orang terkenal, tapi kita mau berlomba menjadi hamba yang setia sama Tuhan, amin. Bukan jadi orang yang kaya. Orang kaya banyak masalah, banyak Bapak Ibu. Saya punya banyak sekali teman yang kuaya bukan kaya loh ya, kuaya, tahu kuaya? Ya, kuaya ya toh. Artinya mobilnya lebih dari 10, rumahnya lebih dari 10 tuh kuaya ya toh. Tapi hidupnya gak karu-karuan. Teman saya, teman baik saya, sahabat saya, kuaya, mobilnya lebih dari 10, rumahnya lebih dari 10. Sekarang ada di Singapura, Pak tahu orangnya. Di Singapura, kornea matanya robek dan dia sendirian di sana. Suaminya nggak mau jaga, anaknya nggak mau jaga, malah yang jaga mama kandungnya. Mama kandungnya yang terbang ke sana jaga dia. Kaya itu nggak menjamin bahagia. Kaya itu bukan kunci atau tanda kesuksesan. Ada satu hal yang lebih daripada sekedar cuma kekayaan, kekayaan, kesuksesan, jabatan atau apapun juga. Yaitu apa? Kita melakukan kehendaknya. Amin. Akan ada sukacita, akan ada damai sejahtera. Apa yang hancur Tuhan akan pulihkan. Anak-anak suami yang hilang Tuhan akan pulihkan kembali. Apa yang sudah iblis ambil Tuhan akan kembalikan. Jika kita menjadi hamba yang setia. Setia saat diberkati. Nah ini banyak cowok. Ini saya bicara cowok ya ini apa caranya ya? Ada berapa cowok di sini? Boleh angkat tangan cowok. Banyak cowok itu gak setia kayak diberkati. Ya Pak ya? Ayo ibu-ibu jawab. Banyak cowok yang gak setia kalau diberkati. Ibu-ibu bilang apa? Ya. Cewek-cewek bilang apa? Ya, banyak cowok itu tidak diberkati. Wes, nah, tingkahnya banyak betul, setuju Bu. Ya, tapi dia masih gak punya duit. Aduh setia banget ya, kalem, anteng di rumah. Tapi nek wis diberkati ngilang, gak pernah pulang. Ya, nah ini kita harus setia saat diberkati. Cuma setia saat kekurangan, tapi saat diberkati kita harus setia. Nah, supaya adil sekarang kita bicara cewek ya. Ada berapa cewek di sini? Tunggu. Ada berapa banyak cewek di sini? Ya. Sekarang ini yang boleh jawab hanya cowok. Ya. Yang cewek nggak boleh jawab. Oke? Setia saat kekurangan. Cewek itu biasanya. Nih ya cowok-cowok ya, setuju apa enggak sama saya? Setuju. Ya, cowok-cowok tolong dijawab ya bapak-bapak, bapak-bapak, koko-koko, titi-titi ya. Banyak perempuan wanita itu gak kuat kalau kekurangan. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju nggak cowok-cowok? Setuju ya. Kalau kekurangan biasanya nangis, ya, kabur ke rumah, pulangkan saja. Aku, jangan apa tuh lagu dia? Ada ibu atau ayahku ya. Biasanya ibu-ibu tuh gak kuat kalau lagi susah. Kalau udah susah ibu-ibu ya, meme-meme ini adik-adik ya. Kita ini rasanya, aduh hidup ini sudah berakhir, rasanya seperti itu ya. Aduh yoga, jalani aja. Badai itu akan berlalu, amin. Saat kita jalan sama Tuhan, kita tuh nggak akan pernah kekurangan. Janji Tuhan tadi apa? Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan akan berkati kita. Jika apa?
Kita mau jadi hamba yang setia, bukan hamba yang seenaknya sendiri, bukan jadi hamba yang semau gue, tapi hamba yang menurut sama Tuhan, hamba yang setia. Itu adalah hamba yang melakukan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri. Berikutnya, ini semua cowok cewek ini setia terhadap masalah. Ini saya baru dapat kemarin Bapak Ibu. Saya 2 hari yang lalu itu kita ada reuni sama teman-teman pelayanan di gereja saya yang lama. Reuni kumpul. Kita ngobrol-ngobrol semua. Saya ini masalahnya banyak, tapi saya ini belum sempat cerita. Tiba-tiba ya hamba Tuhan, salah satu hamba Tuhan itu sharing kayak gini. Dia bilang gini, dia 3 tahun yang lalu dia sudah hampir lompat dari tower di Amerika sana. Dia udah hampir lompat dari tower itu. Dia bilang kayak gini sama Tuhan, selesai. Aku akan selesaikan ini dengan cara ini. Aku akan lompat dan selesai. Tapi Tuhan bilang, begitu dia mau lompat tuh kayak ada yang nahan dia. Belum selesai. Ceritamu nih belum selesai. Bapak Ibu pernah nonton film? Biasanya nek wis mau ending, biasanya lakonnya menang apa kalah? Mau ending loh, belum ending loh ya. Mau ending. Ayo tak ulangi pertanyaannya. Kalau kita nonton film, biasanya kalau sudah mau ending, lakonnya menang apa kalah? Mau ending. Belum ending loh ya. Kalau ending kan pasti menang toh, namanya juga lakon. Nah kalau mau ending, biasanya dikalahin dulu. Benar gak sih? Iya. Kelihatannya ya toh, kayak kalah. Ya, kalian pernah lihat Avenger kan? Biasanya wis babak belur wis ya toh. Lempar sini, terbang sana, terbang sini, atas bawah belak. Wis mau mati kan? Tiba-tiba dapat kekuatan baru, ya. Begitu juga dengan hidup kita, amin. Saat kita menghadapi jalan buntu, saat kita ada di paling bawah, jedok, mentok, sudah nggak ada lagi di bawah, dan kita nggak pernah melalui titik itu, artinya kita akan angkat kita, amin. Berapa banyak yang percaya? Yang percaya, angkat tangannya, amin. Titik terendah itu akan membuat Tuhan bekerja. Titik terendah akan kita membuat kita melihat masa Tuhan. Titik terendah diizinkan Tuhan ada di hidup kita untuk membuat kita melihat bahwa tangan Tuhan yang bekerja di balik segalanya, mendatangkan kebaikan buat kita. Titik terendah mengajarkan kepada kita bahwa rancangannya bukan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Saat tidak ada jalan, saat Yosua menghadapi tembok yang besar, saat Yosua sudah putus asa, dihujat, dilawan oleh bangsa Israel, mereka semua berkata nggak bisa. Tapi Yosua dan Kaleb kita berkata bisa. Kita berperang bersama Tuhan. Dia nggak mempedulikan pengalaman, dia nggak mempedulikan musuh, dia nggak mempedulikan masalah, tapi dia melihat siapa yang bersama dia, yaitu Tuhan semesta alam. Amin. Kita nggak perlu takut meskipun kita ada di titik terendah. Mari Bapak Ibu kita semua percaya bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Nggak akan pernah Tuhan membiarkan kita tergeletak. Nggak akan pernah Tuhan membiarkan kita hancur. Kalaupun seandainya Tuhan tidak memindahkan gunung itu, tetaplah percaya bahwa akan ada mujizat di balik gunung yang besar. Akan ada mujizat yang nggak pernah kita pikirkan Tuhan akan sediakan. Entah apapun itu caranya. Dan yang terakhir untuk kesetiaan, yaitu kita harus setia sampai mati. Katakan kanan kiri kita, setia sampai mati. Jadi nggak boleh berhenti setia sampai mati. Ya, oke, setia sampai mati. Yang ketiga, terakhir, mengapa Tuhan memilih Yosua? Yaitu karena Yosua melakukan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Yosua mengucapkan kitab Taurat itu siang dan malam
supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, kita mau bahas satu-satu nih. Apa sih berhasil itu artinya? Berhasil artinya kita dapat hasil untuk dipakai, untuk ditabur, dan untuk dikembalikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Jadi hasil yang kita terima apapun itu, berapapun itu, harus ada yang kita pakai untuk keperluan kita, harus ada yang kita tabur untuk sesama kita, dan harus ada yang kita kembalikan kepada Tuhan. Ayatnya mana? Tuh baca. 3, 2, 1. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, memberi ya, dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Ada yang diberikan sebagai ucapan syukur. Jadi kalau kita dapat hasil, kalau ingin kita hidupnya kita berhasil, jangan semuanya disimpan Bapak Ibu. Jangan semuanya dimasukin dompet. Amin. Biasa orang paling nggak suka firman ini. Ya, ada suruh nabur itu, wah itu gereja mata duitan. Enggak, saya nggak suruh nabur ke saya kok. Tenang aja. Saya cuma rindu. Ayo kita belajar. Supaya kita berhasil, kita harus ada benih yang kita pakai, harus ada yang kita tabur buat sesama kita, dan harus ada yang kita kembalikan kepada Tuhan. Hasil berbicara tentang benih. Kalau benih itu kita makan semuanya, yuk habis. Coba bayangkan, Bapak Ibu Saudara-saudara menanam jagung. Ya, biji jagung itu begitu dia tumbuh, habiskan semuanya. Kira-kira besok ada jagung lagi enggak? Enggak ada, lalu dihabisin. Banyak orang begitu dia berkekurangan, dia menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena dihabisin berkat Tuhan. Benih yang Tuhan kasih itu nggak boleh semuanya dihabiskan. Harus ada yang kita tabur. Tabur kepada sesama, kasihlah sesama. Tabur kepada Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Itu hukum. Kita harus melakukan itu. Ada yang kita harus kembalikan kepada Tuhan. Berapa? Yaitu komitmen setiap kita. Ya, saya nggak mau bicara dalam tentang ini, tapi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada saya, juga kepada Bapak Ibu semua, benih, jika kita ingin berhasil, harus ada yang ditabur. Berbagilah dengan orang-orang sekeliling kita. Toleh kanan, toleh kiri, keluar rumah, buka pintu, lihat ada nggak yang butuh ya. Saat kita jalan di motor, jalan di mobil, jalan kaki, saat kita ke pasar, tiba-tiba orang terus bilang, beri orang itu. Lakukan. Berarti Tuhan sedang mengajari kita untuk menabur. Kalau kita keep semua, yo habis. Akhirnya besok udah nggak ada lagi jagung yang kita makan. Dan saat itu kita bilang, Tuhan kenapa engkau nggak memberkati aku? Lah, kita nggak melakukan firman-Nya. Firman-Nya berkata apa? Kita harus ada benih yang ditabur dan dikembalikan kepada Tuhan. Di dalam rumah Tuhan harus ada. Yang kedua, beruntung. Banyak, saya belajar banyak dari, ya sambil menyiapkan firman ini saya sendiri juga belajar. Banyak orang bilang beruntung itu adalah hoki, ya kalau orang Chinese bilang, ya benar ya, hoki ya, hoki itu beruntung. Fu, wah, ya fu itu artinya hoki. Beruntung dalam firman Tuhan yaitu saat kita menghadapi bahaya, saat kita menghadapi jalan buruk, malah Tuhan bisa kirim orang yang menolong. Saat beras kita habis, ada burung gagak yang datang. Pocong, ya. Saat dompet kita kosong, tiba-tiba ada yang kirim makanan. Saat kita sudah nggak tahu besok mau bayar listrik pakai apa, ada yang order sabun.
Haleluya. Ya, berkat Tuhan bisa datang lewat siapapun. Jika kita ingin hidup kita beruntung, ya, ada laba, ada keuntungan. Ada orang bisnis itu tidak semuanya untung loh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu buka usaha ya, itu pasti pernah ngalami ya. Ini wis usaha suruh-suruh gitu itu dilakon ya. Pernah nggak kayak gitu? Ini sih salah siapa ya sebenarnya? Ini salah hitung apa kenapa ya toh? Kita kadang usaha tuh nggak selalu untung, kadang buntung. Saya aja Bapak Ibu sharing aja. Saya kan kebetulan buka usaha di bidang F&B. Ada tuh kayak loh. Kuliah tuh ruame. Makanya saya tuh kadang nggak percaya kalau apa usaha yang ruame itu untung. Kadang saya tuh nggak 100% percaya karena saya ngalami. Kayak ruame. Begitu kalkulasi ya, itu kalkulator. Saya tuh kok dulu ya. Kok gak ada untung nih? Bingung saya nih kadang. Bahkan dengan minus. Sampai saya ini bingung, ini apa? Akhirnya saya belajar. Dari situ kita belajar. Tuhan mendidik, mengajar kita dari pengalaman. Dari kejadian yang menimpa kita. Tuhan mendidik kita untuk kita lebih hati-hati. Apa yang membuat berkat kita itu biasanya hilang? Saya pelajari ada 4 jenis belalang. Ayo. Di Yoel 1 ayat yang keempat, yaitu ada 4 jenis belalang. Belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat, dan belalang pelahap. Mari kita mau koreksi diri kita masing-masing. Di dalam kita ada belalang apa ya? Belalang tempur ya. Oke, kita belajar sama-sama ya. 4 jenis belalang. Yang pertama, belalang lu gambarnya nggak ketok ini ya. Oh, ada di sini nggak kelihatan, di sini kelihatan ya. Itu tuh modelnya. Itu modelnya ya. Belalang pindahan atau bahasa ilmiahnya itu arbeh ya. Itu adalah belalang pemakan buah. Dia sukanya bukan makan yang lain, makannya buah. Buah berbicara mengenai buah roh apa? Yang pertama, kasih. Ayo, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Belalang ini suka makan buahnya kita. Jadi kalau dalam diri kita sudah mulai berbuah. Kalau kita masih punya belalang ini dalam hidup kita, hati-hati. Apa sih belalang ini? Belalang ini berbicara mengenai kasih kepada Tuhan mulai kendor. Bahkan muncul yang namanya egois. Tiap kali doa sama Tuhan bilangnya aku dan aku, tolong aku Tuhan, tolong aku. Kita nggak pernah mendoakan orang lain. Soalnya kita nggak peduli dengan orang lain. Yang dipikirkan cuma diri kita. Keegoisan bisa membuat buah roh kita hilang. Amin. Mementingkan diri sendiri. Kita hanya penting cuma diri kita, pikirnya cuma kita doang. Tuhan mengingat kita untuk senantiasa hidup dalam kasih. Kalau buah roh yang pertama aja, kasih aja nggak ada, sudah lalu pakan yang 8. Terus nggak mungkin ada. Karena kasih itu yang pertama, yang paling utama, yang nomor 1 aja nggak ada. Nomor 1 itu adalah kasih. Dimana kita harus senantiasa hidup dalam kasih, supaya orang tuh melihat lewat hidup kita ada Tuhan. Jangan sampai orang lihat hidup kita ada setan. Jangan sampai di gereja jadi malaikat, di rumah jadi setan. Saudara yang bilang ya, buat saya loh ya. Tak ulangi ya. Jangan sampai di gereja jadi malaikat, di rumah jadi setan. Jadi margatan. Hidup kita itu adalah suratan terbuka, amin. Yang bisa menilai, melihat buah kita adalah orang lain, bukan diri kita. Wah, aku sudah berbuah gini. Jangan ngomong deh, diri sendiri tanya sama bulu-bulu, saya ini sudah berbuah belum ya? Baru kalian bisa tahu berbuah enggak. Karena yang melihat buah itu orang lain, bukan diri kita. Kita nggak bisa lihat buahnya kita sendiri. Dalam diri kita ini ada kasih nggak sih? Tanya sama kanan kirinya, dalam diri kita ada kasih nggak? Kamu lihat kasih nggak dalam diri kita? Jangan sampai dalam diri kita lihatnya, kayak gitu modelnya orang Kristen. Nih, saya sedih loh.
Setiap kali saya dengar kata-kata seperti itu, saya sedih. Orang Kristen kok kayak gitu. Bahkan ada perusahaan-perusahaan yang bilang apa? Saya tidak mau hire orang Kristen, tidak mau mempekerjakan orang Kristen di dalam perusahaannya. Ada beberapa teman saya kayak gitu. Saya bilang, teman gereja aku lo cari kerja gini-gini. Saya kan bilang gitu ya biasanya. Kita kan bantuin teman-teman cari kerja. Ada lowongan Kristen dah. Waduh, aku gak mau Kristen. Sampai saya tanya, lu kenapa? Orang Kristen tuh ya, malaikatnya di gereja, kalau dikerjain kayak setan, nyolong. Habis itu suka gak masuk. Tiap kali gak masuk pakai alasan gereja. Dikit-dikit gereja. Wah, semua orang Kristen tuh kerjaannya gak karu-karuan. Nah, banyak loh yang kayak gitu. Nah, hidup kita jangan sampai buah kita ini dimakan sama belalang pindahan ini. Mari kita mulai membuang ego kita. Amin. Seperti pujian tadi, melepaskan semua hak kita. Ego, buang. Kesombongan kita. Dia tidak menghargai aku gak mungkin menghargai dia. Dia kurang ajar sama aku. Karena kita udah emosi. Ego kita yang keluar. Akhirnya apa? Buahnya hilang. Hilang buahnya. Udah gak kelihatan kasihnya lagi. Kenapa ego kita? Mari kita mau buang ego kita. Amin. Yang kedua, belalang yang kedua, yaitu belalang pengerik, atau bahasa ilmiahnya gasam. Belalang ini bentuknya kayak ulat itu ya, kayak gitu tuh. Ulat ya, warnanya hijau. Belalang ini sangat kecil dan dia sukanya makan daun di pohon yang dia tumpangi. Biasanya kita kalau lihat pohon-pohon gede-gede, ada belalang-belalang di situ bentuknya kayak ulat, sehingga daunnya bolong-bolong. Ini berbicara apa? Belalang ini berbicara bahwa kita itu tidak memiliki roh dan keinginan di dalam membaca firman. Kita ini sudah kayak rasanya sudah apa ya? Mati rasa ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu mungkin ilfeel ya, betul ya? Ilfeel itu bahasa Yunaninya ya. Ilfeel sudah nggak ada feel ya toh. Ini kok rasanya ke gereja, kok ya ada orang-orang gini, kok sudah nggak ada gairahnya. Gairahnya udah hilang. Berhati-hatilah jika kita ke gereja, tapi kita nggak ngerasain Tuhan. Berhati-hatilah, berarti dalam diri kita ada belalang ini, belalang pengerik. Kalau kita ke gereja, datang pulang, gak kau sopo buang. Orang itu kok nangis ya, orang itu kok bisa sukacita. Aku nggak ngerasa apa-apa. Berhati-hatilah, apakah diri kita sudah mati rasa, sudah ilfil sama Tuhan. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Serangan setan itu akan balik dalam diri kita. Saat kita mati rasa, wah, setan senang nih. Wah, ini bagianku nih. Akan muncul kemarahan, iri hati, ketidakpuasan, marah sama Tuhan. Gak bisa Tuhan, kenapa dia diberkati, kenapa aku enggak? Kenapa dia dikasih, kenapa aku enggak? Kenapa dia diangkat Tuhan, kenapa aku enggak? Kenapa dia ini, kenapa? Akhirnya kita komplain sama Tuhan dan membandingkan diri kita sama orang lain. Tuhan punya kriteria tertentu untuk orang-orang yang berhak menerima berkat Tuhan. Amin. Tuhan tahu kok kalau kita memang layak, Tuhan kasih kok. Masalahnya apakah kita layak menerima berkat itu? Apakah kita siap menerima berkat itu? Kadang Tuhan tidak kasih bukan karena Tuhan tidak sayang sama kita, tapi karena kitanya belum siap. Hati kita ini belum beres. Masih ada belalang pengerik, masih ada kekecewaan sama Tuhan. Yang ketiga, belalang pelompat. Bahasa ilmiahnya yelek. Belalang ini pemakan bukan lagi buah, bukan lagi daun, tapi ini pemakan batang pohon. Serem ya, lebih gede lagi nih. Yang dimakan itu makan itu adalah batang pohon. Ini adalah berbicara tentang gairah untuk menyembah Tuhan. Sudah tidak ada lagi. Jadi kita bukan lagi bicara diri kita, tapi sudah tidak mau melakukan hal apapun untuk orang lain. Apalagi untuk gereja. No. Gak gereja-gerejaan, gak apa-apa, gak butuh Tuhan. Aku loh gak gereja gak apa-apa, temanku gak gereja gak apa-apa. Hati-hati, berarti kita sudah mulai kena belalang pelompat.
gairah di dalam Tuhan sudah hilang, sudah nggak mau melayani Tuhan, tidak mau pelayanan. Wes, aku hidup dengan caraku, bukan cara Tuhan, tidak butuh Tuhan. Hati-hati, berarti kita sudah kena belalang ini. Kita koreksi diri kita masing-masing, Bapak Ibu. Dan yang keempat, belalang pelahap. Ini yang paling berbahaya. Dia memakan akar pohon, yaitu iman percaya kita. Bukan lagi nggak percaya Tuhan, tapi sudah meninggalkan Tuhan, murtad, sudah nggak mau lagi Tuhan, sudah nggak mau lagi berhubungan dengan orang Kristen, karena kita udah kecewa sama Tuhan, kecewa dengan orang Kristen. Belalang pelahap akan memakan iman kita, akar kita. Dikatakan dalam Lukas 18 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Lukas 18 ayat 8. Kelihatan enggak? 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, dia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Di sini dikatakan Tuhan itu tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kita gak usah ngajari Tuhan. Kadang kita tuh protes sama Tuhan. Itu kenapa orang hidup gak benar mau diberkati? Sekarang kita ini yang paling benar. Seperti pujian tadi, Tuhan tuh Allah yang benar. Dia tahu mana yang salah, mana yang enggak. Kalau dia masih diberkati, masih hidupnya masih enak, nggak apa-apa, itu masih iklan. Belum masuk, nanti ada saatnya dia akan menuai apa yang dia tabur. Kita kalau lihat film, yang dilihat awalnya apa endingnya. Pemenangnya itu loh, pasti di endingnya. Kalau menang di tengah, apakah dia pemenang? Belum tentu. Setuju? Menang di tengah-tengah, apakah dia jadi pahlawan? Belum tentu. Kita lihat film endingnya, Tuhan selalu melihat akhir. Tuhan tidak lihat tengah-tengahnya. Tuhan tidak lihat awalnya betapa hancurnya dia. Tuhan tidak lihat tengahnya kayak apa modelnya. Tuhan lihat akhirnya. Orang di dalam Tuhan, hidupnya, akhirnya itu akan mendapat mahkota. Amin. Nah, kita kejar bukan apa yang dilihat orang, tapi kita mau kejar apa yang jadi perkenan Tuhan. Sebagai penutup, sukses di dalam Tuhan. Yang pertama, kita mau belajar taat seperti Yosua. Taat meskipun nggak dilihat, taat meskipun nggak dihargai, taat meskipun nggak dipuji. Kita mau, yang kedua, kita belajar setia sampai akhir. Setia menghadapi setiap masalah kita. Lakukan terus, jalani terus sampai akhir. Kan ada kemenangan yang Tuhan siapkan buat kita. Yang mengasihi dia loh ya, garis bawahi. Yang mengasihi dia, bukan mengasihi dunia. Yang berjalan menurut firman-Nya, bukan yang berjalan menurut kemauannya sendiri. Dan yang terakhir adalah kita mau belajar dari Yosua, melakukan firman Tuhan. Maka hidup kita akan berhasil dan beruntung. Kita akan dijauhkan, belalang-belalang dalam hidup kita akan dikeluarkan dalam hidup kita. Apa yang kita tabur, kita kerjakan supaya Tuhan akan buat berhasil. Amin. Sukses di mata Tuhan bukan dilihat dari materi. Sukses di mata Tuhan bukan dilihat seberapa banyak rumah kita, bukan seberapa banyak uang kita, bukan seberapa banyak teman kita, bukan seberapa banyak amal kita di bumi. Tapi kita sukses di dalam Tuhan adalah saat kita melakukan kehendak-Nya. Kita mau lihat satu video sebagai penutup. Oke. Suaranya. Ada seorang pria. Dia melakukan hal yang benar, meskipun tidak dihargai. Meskipun tidak ada yang memuji dia, bahkan dia dogi pun dia berbagi. Dan orang yang miskin, dia nggak punya duit, tetap dia tabur. Sampai orang geleng-geleng lihat dia. เขาจะได้อะไร ถ้า
เขาทำแบบนี้ทุกวัน Dia lakukan dengan setia. Setiap hari. Sampai ibu-ibu nungguin dia. Doginya juga nunggu. Berapapun di dompetnya, berapapun yang Tuhan gerakkan, dia tabur. Terus dia lakukan, tidak pernah berubah. เขาจะไม่ได้ Setia. อะไรเลย Dia dapat apa? Mati. ไม่ได้รวยขึ้น Bukan kaya juga, ไม่ได้ออกทีวี nggak terkenal, ไม่มีใครรู้ nggak masuk TV. Dia tetap menjadi ไม่ได้มีชื่อ nobody. เสียงที่มากขึ้น Siapa saja, orang biasa. Tapi lihat, ada sukacita. Ada kedamaian. Saudari dia lihat, wah, anak yang dia tabur uang setiap hari udah bisa sekolah. Ada satu kebahagiaan yang nggak bisa kita เพราะสิ่ง beli. ที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก Ada satu sukacita yang nggak bisa kita beli dengan uang. ได้เห็นความสุข Kebahagiaan. ได้เข้าใจ Meskipun orang nggak menghargai, dia tetap ได้ความ lakukan. รัก Ada pelukan yang hangat. ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ Menerima sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli dengan uang. ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม Membuat hidup jadi indah. ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Apakah hidup kita bahagia? ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Jangan ada endingnya. Oke, kita mau siapkan penutup. Ya, kita menaikkan satu pujian. Kami mau datang kepadamu Tuhan dengan hati yang mau taat, yang mau setia sama Tuhan, yang mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami mau menjadi indah Tuhan di mata-Mu, bukan indah di mata manusia. Kami mau menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan, bukan hanya dikasihi manusia. Kami mau menjadi pribadi yang berkenan kepada-Mu Tuhan, bukan hanya dilihat oleh manusia kami baik. Biar hidup kami jadi indah di mata-Mu Tuhan. Ku datang ya Bapa
Mari kita mau katakan dengan segenap hati, jadikan aku indah yang kepadamu, indah seturut gajahmu, dalam hidupku akan berharap hanya kepadamu. Berikan sorak-sorai yang meriah. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang indah sore hari ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi hamba-hamba yang taat dan setia kepada-Mu. Walaupun gunung itu tidak berpindah, walaupun masalahku Tuhan belum jawab, tapi kami tetap teguh, kami tetap kuat. Kekuatan kami hanya pada-Mu Yesus. Itulah yang membuat kami bisa melewati masalah demi masalah. Hanya satu Tuhan, satu hal yang terpenting dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan dan keteguhan hati. Seperti Yosua, taat dan setia Tuhan. Itulah keinginan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman sore hari ini. Materekan Tuhan, materekan Tuhan. Benih ini sudah ditabur. Jadikan benih sore hari ini Tuhan tumbuh di setiap hati kami Tuhan, sehingga kami bisa dan mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati hamba-Mu Dewi yang sudah menyampaikan benih firman-Mu sore hari ini Tuhan. Terus Kau pakai beliau ini lebih hari Tuhan, lebih Kau urapi lagi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diberkati, dikuatkan oleh firman yang sudah ditaburkan oleh beliau ini. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan beliau, apapun yang menjadi beban hidupnya, kami percaya bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah, bukan rencana kecelakaan. Waktu-Mu waktu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapak.
Berikan hamba-Mu kesehatan yang prima Tuhan, sehingga beliau dapat beraktivitas dengan baik. Berkati anak, suami, dan semua usahanya Tuhan. Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami satu-satunya. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah dong untuk Tuhan kita. Ada sukacita? Siap memberi yang terbaik? Yes. Mas Jimmy berdoa untuk firman Tuhan. Keliru ya kan? Berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa untuk kesembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan. Kami mengucap syukur sore hari ini. Firman Tuhan telah mengajar kami untuk lebih lagi belajar, lebih lagi memperhatikan firman Tuhan ini. Agar firman Tuhan lebih melekat di hati kami dan melakukannya dan setiap kami melakukannya. Terima kasih Tuhan, dan setelah kami akan memberikan persembahan, kiranya besar persembahan kecil kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk pembangunan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati lumbung-lumbung seminggu depannya Tuhan. Kau selalu berkati melipat gandakan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan kami, dan kami siap memberikan persembahan terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berkat anak cucu.